Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqal qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, terutama dua nikmat yang tidak Allah berikan kepada seluruh manusia di muka bumi ini, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah memegang sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, patutlah kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, dan nikmat atau pemberian Allah itu sangatlah banyak sekali, sehingga di antara tugas kita sebagai hamba Allah adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita. Kemarin kita sudah sampai di ayat ihdinas siratal mustaqim, yaitu kita meminta kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus kemarin kita sudah membahas bahwasanya yang dimaksud dengan jalan yang lurus yaitu al-Islam, yaitu agama Islam. Berarti kalau ada agama selain agama Islam itu bukan jalan yang lurus. Kita bisa masuk surga, mendapatkan ridho Allah kalau kita menjadi orang Islam. Jadi sebanyak apapun orang kafir berinfak atau mengeluarkan hartanya untuk sosial, bahkan untuk membangun masjid, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Syekh Utsaimin menyebutkan wa kullu luqmatin rufi'a ila fammihi yu'aqabu. Kata beliau, orang kafir itu, kalau bicara kafir berarti orang selain Islam, mau agama apa saja. Kata Syekhul Utsaimin, wa kullu luqmatin, dan setiap suapan, ya, setiap suapan rufi'a ila fammihi, yang dimasukkan ke dalam mulutnya, yu'aqabu, akan disiksa oleh Allah. Jadi kalau orang Islam itu setiap suapan yang masuk ke dalam mulutnya bernilai pahala
Setiap minum yang kita teguk itu bernilai pahala. Tapi kalau orang kafir, setiap suapan dan setiap tegukan yang dimasukkan ke dalam mulutnya itu bernilai dosa. Bernilai dosa. Karena kita bicaranya masalah agama, gitu. Bicara akidah. Jadi jangan sampai kita mempunyai pemikiran, jadi manusia kan yang penting baik. Mau agamanya apa saja, yang penting baik. Kira-kira benar nggak, Pak? Kalau pemikiran seperti ini, apa manfaatnya Al-Quran? Ya, berarti ayat-ayat Quran mending dihapus saja. Kalau yang penting orang itu baik, kemudian mau agamanya apa saja, ya, nanti masuk surga. Berarti ayat-ayat Quran yang ada itu mending dihapus, karena tidak ada manfaatnya. Maka pemikiran yang benar, akidah yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah itu cuman Islam, ya. Baik menurut otak manusia, pikiran manusia, belum tentu baik menurut Allah. Orang barat pakai pakaian terbuka, menurut mereka baik nggak, Pak? Baik, karena itu terbiasa. Ya, orang Amerika, orang Eropa jalan, ya, jalan kaki, pakai kendaraan, pakaiannya terbuka, pahanya terlihat. Menurut mereka itu adalah baik, tapi belum tentu dan pasti menurut Allah itu tidak baik. Ya. Jadi ukuran kebaikan itu bukan pakai pikiran manusia, tapi ukuran kebaikan itu adalah apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ukuran baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita membahas ihdinas siratal mustaqim, kita meminta kepada Allah agar diberikan atau ditunjukkan jalan yang lurus. Maka pada ayat yang selanjutnya dijelaskan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada mereka. Ya. Di sini disebutkan idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kalau seorang hamba meminta kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus dan sampai seterusnya, Anallaha yaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hadza lil 'abdi walil 'abdi ma sa'al. Kata Allah, ini untuk hambaku. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus, maka kata Allah, ini untuk hambaku. Walil abdi masa'ala, dan bagi hambaku apa yang mereka minta. Ya.
Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita sering meminta kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus, dan jalan yang lurus ini adalah jalan yang mana Allah berikan nikmat kepada mereka. Nanti kita jelaskan siapa saja orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Kalau kita meminta kepada Allah jalan yang lurus, jalan yang diberikan nikmat oleh Allah, maka kata Allah, maka Allah akan memberikan untuk hambanya. Karena dalam surat Ibrahim sangat jelas sekali. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-43, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Kata Allah, dan aku akan memberi apa yang kalian minta. Gitu. Semua yang kita minta Allah akan kasih. Kira-kira percaya nggak, Pak? Apa yang kita minta, wa atakum, dan aku akan berikan, min kulli ma sa'altumuhu, semua apa yang kita minta. Ayat ini menunjukkan apa? Jangan bosan-bosan berdoa. Jangan bosan berdoa. Jadi kalau kita bosan berdoa, maka bisa jadi kita menjadi orang-orang yang putus asa. Maka jangan bosan berdoa, karena berdoa itu ibadah. Nggak ada ruginya, Pak. Jadi berdoa itu tidak ada ruginya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kata Allah, jikalau engkau menghitung nikmat yang telah Allah berikan, niscaya benar-benar kalian tidak akan bisa menghitungnya. Jadi kalau kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan bisa menghitungnya. Kira-kira ada yang bisa menghitung, Pak? Alat secanggih apapun itu kalau menghitung nikmat yang Allah berikan itu tidak akan bisa. Kita hitung-hitung saja hari ini, Pak. Dari bangun tidur itu sudah nikmat dari Allah. Ya. Jadi kita bisa bangun pagi itu adalah nikmat. Coba bayangkan kalau seandainya ada seseorang tidur nggak bangun lagi, bisa kebayang, Pak? Mati. Ya. Tapi kita bisa bangun, bahkan mungkin bisa sholat tahajud, bisa sholat malam, ya. Kemudian bisa sholat witir, bahkan mungkin bisa baca istighfar di waktu sahur. Itu adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Kemudian kita bisa sholat berjamaah di masjid, sholat subuh, itu juga nikmat dari Allah. Kita bisa makan, ya, sarapan pagi, bisa minum, itu nikmat dari Allah. Yang belum tentu saudara kita di Cianjur sana bisa mendapatkan nikmat seenak kita, Pak. Senikmat yang Allah berikan. Ya. Bagaimana mereka harus tidur di mana? Tidur di tenda, nggih. Tidur di tenda, di pengungsian, rawan penyakit, MCK kurang, ya. Kamar mandi kurang, mungkin makanan juga kurang. Tapi kita, ya, masih bisa bangun pagi, ya. Kemudian kita bisa sholat berjamaah, kita bisa sarapan pagi dengan tenang, dengan nikmat,
masih bisa ngopi nggih Pak ya. Masih bisa ngopi gitu ya. Bahkan sekarang pun Allah masih memberikan nikmat. Tuh, di depan bapak-bapak itu ada apa namanya Pak? Jahe nggih. Ada jahe, ada apa lagi tuh Pak? Bakpia. Itu nikmat dari Allah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat ini kalau kita hitung maka tidak akan bisa. Satu hari saja itu tidak akan bisa. Oleh karenanya kalau seandainya sehari kita nggak pernah mengucapkan alhamdulillah, itu kebangetan Pak ya, kebangetan. Jadi kalau kita sehari ini nggak mengucapkan alhamdulillah, berarti bisa jadi kita kufur nikmat ya. Jadi Allah berikan banyak nikmat ya, seharusnya kita juga banyak memuji Allah. Dan Allah tidak pernah meminta bayaran atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ya. Kita bisa bernafas dengan nikmat ya. Allah tidak pernah memungut bayaran. Cuman satu ya, kita diperintahkan bersyukur. Itu saja Pak. Perintahkan bersyukur. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Hadza lil abdi walil abdi ma sa'ala. Kalau ada seseorang meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, meminta jalan yang lurus, yaitu jalan yang Allah berikan nikmat kepada mereka, maka kata Allah, hadza lil abdi, ini untuk hambaku, Allah kasih. Walil abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang mereka minta ya. Jadi kalau kita minta maka Allah akan kasih. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa itu orang-orang yang diberikan nikmat ya, yang disebutkan di dalam ayat an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang diberikan nikmat. Jawabannya di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yuti'illaha wa rasula, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Siapa mereka? Minan nabiyyin, yaitu para nabi. Jadi orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah di dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 ini, yang pertama minan nabiyyin, yaitu para nabi ya. Nah nanti kita lihat yang kira-kira kita bisa yang mana. Kira-kira kalau kita jadi nabi bisa nggak Pak? Jangan bilang bisa ge. Nanti ada nabi yang terakhir lagi. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin ada orang yang bisa menjadi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah pernah ada yang nyoba? Banyak. Yang paling populer kan Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian, India.
ya. Biasanya orang India pada nyanyi, ini ngaku nabi, Pak. ngaku nabi. Yang disebut dengan kelompok Ahmadiyah. Dulu rame ya, tahun 2000 tahun berapa itu? Kelompok Ahmadiyah. Di Jawa Barat, di Tasikmalaya dulu ribuan orang masuk Ahmadiyah. Ya. Kemudian ada SKB surat pernyataan bersama dari berapa menteri tentang pelarangan Ahmadiyah. Maka alhamdulillah banyak yang tobat, masuk Islam lagi. Mereka punya kitab pengganti Al-Qur'an namanya Tadzkirah. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mirza Ghulam Ahmad ini mengakui adanya Nabi Muhammad, tapi dia menyatakan setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi, yaitu dirinya. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Kita lihat bagaimana akhir hayatnya, Pak. Ya. Akhir hayatnya Mirza Ghulam Ahmad ini sakit dan gak mati-mati, Pak. Sakit gak mati-mati. Ya. Kenapa? Karena ngaku nabi. Ya. Ngaku nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sakit, kemudian tidak mati-mati, dan dia meninggal di dalam kamar mandi. Jadi ketika masuk kamar mandi, dia meninggal di kamar mandi, Pak. Kira-kira pantas nggak, Pak, Nabi matinya di kamar mandi? Nggak pantas. Ya. Apakah ada yang mencoba lagi mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad? Banyak. Di Indonesia paling banyak, ya, paling subur terhadap apa? Terhadap aliran sesat atau orang-orang yang mengaku nabi. Siapa? Musodek. Di mana? Di Bogor, ya, di Bogor. Di Bogor dapat Tales Bogor, ini ngaku nabi, Pak. Namanya Musodek. Dia juga ngaku nabi, ya, ngaku nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Musodek, sering diplesetkan menjadi Musedeng. Sedeng, gila, ya. Nah, jadi ada lagi, ya, namanya Tugimin. Saya lupa pernah baca di satu media sosial itu namanya Tugimin. Ada Bapak Tugimin di sini, Pak? Nggak ada, ya, alhamdulillah. Ini yang paling repot kalau Nabi namanya Tugimin, kalau sholawatnya yang bingung, nggih. Sallallahu ala Tugimin. Kan bingung, ya, Pak? Bukan bingung, nggak cocok, ya. Nggak cocok. Ya. Bahkan ada penelitian yang aneh-aneh, ya. Katanya Nabi Sulaiman itu berasal dari Jawa. Benar nggak, Pak? Kenapa Nabi Sulaiman berasal dari Jawa? Karena namanya diawali dengan Soeharto, Soekarno, Suprapto, siapa lagi? Suharjo, Sumanto, itu orang Purbalingga. Sumanto, ya, katanya orang Jawa, ya. Percaya nggak, Pak? Percaya? Nggak, ya. Kalau setiap orang yang namanya diawali dengan Su itu pasti orang Jawa. Yang repot Superman. Superman orang mana, Pak? Orang Jawa. Kan nggak mungkin, nggih. Superman orang Jawa. Tapi memang ada penelitian yang aneh-aneh yang katanya
Ratu Balkis itu orang Wonosobo, ya, karena disebut dengan Ratu Saba, jadinya Wonosobo gitu ya. Ratu Balkis katanya asalnya dari sana gitu. Ini penelitian yang tidak masuk akal. Dari sejarah sebenarnya para ulama sudah jelas sekali, ya, sudah jelas menjelaskan. Jadi ada penelitian yang aneh seperti itu gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang pertama yang dimaksud dengan an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang diberikan nikmat, itu adalah para nabi. Dan kita tidak mungkin mencapai derajat ini, nggak mungkin kita, nggak mungkin kita menjadi nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kenabian setelah Nabi Muhammad itu tertutup. Nabi Muhammad itu khotaman nabiyyin wa sayyidil mursalin, penutup para nabi dan tuannya para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wasiddiqin, yaitu adalah orang-orang yang jujur, ya. Dalam surat Al-Hadid disebutkan walladzina amanu billahi wa rusulih ulaika humus siddiqun. Orang yang siddiqin ini adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya. Itu orang yang siddiq, ya. Atau disebutkan juga, ada para ulama yang menyebutkan al-mubalighuna fit tasdiq. Orang siddiqin ini adalah orang yang sangat-sangat membenarkan. Berarti membenarkan Al-Quran, membenarkan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu yang disebut dengan siddiqin, mempercayai dan membenarkan semua ajaran yang ada dalam Quran dan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu membenarkan. Kemudian yang ketiga, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Berarti kalau yang nomor 2 bisa kita, Pak, jadi orang-orang jujur, membenarkan Al-Quran, membenarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasyuhada, syuhada itu adalah orang-orang yang mati syahid, orang yang berperang di jalan Allah kemudian dia mati syahid, itu disebut dengan syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Kira-kira bisa nggak yang ini, Pak? Bisa. Mau mati syahid, Pak? Di Indonesia nggak ada perang, ya, tidak ada perang. Adanya di mana tuh? Di Syria, di Palestina, ya. Tapi kita juga bisa mati syahid, meskipun derajatnya pasti lebih tinggi orang yang mati syahid di medan perang. Kita juga bisa mati syahid kalau kita meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, maka dia di jalan Allah. Jadi Bapak dan Ibu jalan dari rumah ke masjid, itu sedang di jalan Allah, Pak. Kalau Allah takdirkan meninggal, insya Allah mati syahid. Insya Allah mati syahid. Kalau Allah takdirkan meninggal. Kira-kira kepengen nggak, Pak? Pengen nggih? Daripada
meninggal lagi nonton televisi, nonton sinetron di rumah. Ibu-ibu seneng sinetron, Bu? Apa yang lagi rame, apa sinetronnya, Bu? Saya enggak. Hah? Lagi rame sinetron apa sekarang? Ikatan Cinta? Apa udah kelewat? Apa, Bu? Hah? Ya. Yang kita inginkan, kita itu meninggal ketika menuju masjid atau pulang dari masjid, atau kita sedang zikir atau sedang sholat. Itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan dicatat dengan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik, ya, meninggal dalam keadaan baik. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi syuhada itu adalah orang-orang yang mati syahid. Kemudian wassalihin, orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh ini termasuk orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang lurus. Ini kita bisa jadi orang yang soleh. Bahkan sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang yang beriman harus menjadi orang yang soleh. Cuman soleh itu seperti apa? Ya, mari kita lihat. Menurut para ulama, yang disebut dengan soleh itu adalah, ya, Al-Imam Baidawi menyebutkan orang yang soleh itu adalah orang yang menghabiskan usianya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Baidawi, jadi usianya itu dihabiskan untuk mentaati Allah, ya. Pastinya juga mentaati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang soleh, ya, jadi doa untuk kesolehan itu nggak cuman untuk anak kita, Pak, tetapi juga untuk diri kita. Jadi doa soleh itu untuk anak kita dan juga untuk diri kita. Berarti orang yang soleh itu orang yang menghabiskan usianya, ya, untuk apa? Untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita pikir-pikir kehidupan di dunia ini kan cuman sebentar saja, ya, cuman sebentar. Kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa aqallu man yajuzu dalika. Dan sedikit orang yang sampai kepada 60 sampai 70. Jadi banyaknya itu sebelum 60 sudah meninggal. Betul nggak, Pak? Apalagi sekarang dengan berbagai macam penyakit. Siapa yang belum punya penyakit, Pak? Saya yakin kalau yang sudah umur 40 ke atas itu sudah ada yang dirasa nggih? Rematik, samurat, gula, apalagi, Bu? Ibu-ibu apa, Bu? Kanker, kantong kering, nggak punya duit. Pasti sudah ada yang dirasa, ya. Umur 40 ke atas, ya, sudah ada yang dirasa, ya. Bahkan di tempat saya ada anak kecil itu kena penyakit gula, ya, sekitar anak umur kelas 2 SD. Kena gula-gulanya itu nyampe
300 kayaknya Pak. Berarti tinggi banget ya, sampai 300 ya. Itu sampai dirawat di rumah sakit ya, berapa minggu itu dirawat di rumah sakit. Ketika dibawa ke rumah sakit, kemudian dicari penyebabnya apa, jadi ternyata penyebabnya itu adalah, jadi anak ini sering minum minuman kemasan ya, minuman kemasan. Sekarang kan banyak ya Pak ya, pokoknya kayak susu ya, susu dalam kemasan itu, atau mungkin teh manis, atau berbagai macam. Jadi hampir setiap hari Pak, jadi sudah disediakan di rumah banyak ya, sehingga setiap hari yang minum itu ya. Sehingga gulanya tinggi padahal masih kecil gitu. Nah, makanya kadang-kadang mungkin anak-anak kita ya, cucu kita ya, jajan sembarangan gitu kan, jadi ternyata imbasnya juga cukup besar gitu ya. Karena kadar gulanya kan tinggi Pak ya, kadar gulanya tinggi gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi orang soleh itu adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi umur umat Nabi Muhammad itu Allah berikan umur yang pendek kalau dibandingkan dengan umur umat sebelumnya ya. Jadi umat sebelumnya Allah berikan umur yang panjang. Nabi Nuh saja disebutkan dalam Al-Quran walabisa fihim ya alfasanatin illa khumsina ama gitu kan. Kata Allah, Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaumnya itu 1000 tahun kurang 50, berarti 950 tahun. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun, berarti 990 tahun. Hidup bersama kaumnya umur sebanyak 60 tahun, berarti usia totalnya itu ada yang menyebutkan 1050 tahun. Jadi usianya mencapai 1050 tahun. Kalau dibandingkan dengan umur umat Nabi Muhammad, beda jauh Pak, beda jauh. Yang jadi pertanyaan, apakah Allah itu adil? Ternyata Allah itu maha adil Pak. Apa maha adilnya? Meskipun umur umat Nabi Nuh itu panjang dan umur umat Nabi Muhammad itu pendek, tapi urusan pahala jangan tanya. Tidak ada pahala yang sedikit di umat Nabi Muhammad. Coba hitung, apa yang pahalanya satu apa Pak? Ibu-ibu yang pahalanya satu apa? Bapak-bapak kalau sholat di rumah. Kalau sholat di rumah dapat berapa derajat Pak? 1. Itu pun kalau rukun dan syaratnya bener. Kalau rukunnya bener ya, sunnah-sunnahnya bener, gerakannya bener, dapat 1. Nah pertanyaannya, sudah di rumah nggak khusyuk, yang penting gerak, sudah dapat 1, dikurangi bisa jadi cuman dapat setengah. Iya, kalau dapat setengah bisa jadi malah ngutang, malah berkurang banyak. Maka amannya gitu ya, amannya itu laki-laki sholatnya di mana Pak? Itu aman banget, gampang, tinggal ngikutin imam. Toh kalau misalkan gak khusyuk, dipotong, misalkan dipotong 5, 27 kurangi 5 berapa Pak?
20. Alhamdulillah masih banyak gitu kan. Tapi kalau di rumah sudah dapatnya 1, nggak khusyuk, kemudian dipotong ya, tambah sholat zuhurnya jam 2 lah, ya Allah. Di rumah jam 2 sholatnya nggak khusyuk, bisa jadi hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Oke, jadi mari ya sama-sama, saya juga sama-sama kita rajin sholat berjamaah di masjid. Saya mau tanya Pak, kalau Bapak dan Ibu sholat berjamaah di masjid, kira-kira bikin miskin nggak? Bikin rugi nggak? Enggak. Tidak bikin rugi, justru kita akan mendapatkan tijaratan lan tabur. Apa itu? Yaitu perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Ya, perniagaan yang tidak pernah rugi. Dengan apa? Dengan sholat berjamaah di masjid. Oh, masjidnya udah bagus nih Pak Dirsan. Masjidnya udah bagus ya. Kalau bukan Bapak dan Ibu yang ngisi, mau siapa lagi gitu ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang soleh itu ada yang menyebutkan juga, Imam Bagawi disebutkan, orang soleh itu adalah orang yang amalnya baik lahir maupun batin. Lahirnya baik, secara zahir dia baik, batinnya juga baik. Itu namanya orang soleh. Ada juga yang menyebutkan orang soleh itu adalah hubungan dia dengan Allah baik, hubungan dia dengan manusia juga baik. Itu namanya orang soleh. Berarti hablu minallahnya itu baik, hubungan dia dengan Allah baik, dan hubungan dengan sesama manusia juga baik. Itu namanya orang soleh. Kenapa? Karena ada seseorang yang mengeluh kepada Rasulullah. Ada seseorang sholat tahajudnya rajin, puasanya rajin, amal solehnya banyak. Kemudian disebutkan walakin yu'di jironiha, tetapi dia suka menyakiti tetangganya. Ya. Jadi kalau ngomong sama tetangga pedes, suka nyakitin hati. Ya, kata Rasulullah, Pak. Berarti dia gini kan, berarti dia hubungan dengan Allah itu baik, sholat, puasa, tetapi hubungan dengan tetangganya, dengan saudaranya tidak baik. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha wa hiya finnar. Kata Rasulullah, tidak ada kebaikan baginya dan dia masuk neraka. Maka yang disebut dengan soleh itu hubungan dia dengan Allah itu baik, dan hubungan dia dengan apa? Dengan sesama manusia juga baik. Itu yang disebut dengan as-solihin, yaitu orang-orang soleh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga di sini disebutkan ihdinas siratal mustaqim alladzina an'amta alaihim, ya. Yaitu adalah orang-orang yang diberikan nikmat. Dan orang-orang yang diberikan nikmat ini sudah disebutkan sifatnya. Satu, ahlul hidayah wa ahlul istiqomah. Jadi dua, Pak. Ada yang menyebutkan juga yang dimaksud dengan an'amta alaihim itu adalah ahlul hidayah, orang yang diberikan hidayah. Kemarin kita sudah jelaskan pembagian dan apa itu hidayah.
Yang kedua, ahlul istiqomah, orang yang istiqomah, ya, orang yang istiqomah. Jadi orang yang istiqomah itu adalah orang yang tetap sampai kapan? Sampai akhir hayat. Itu namanya orang istiqomah. Kalau kita orang istiqomah di dalam menjalankan sholat, hari ini kita sholat, besok kita sholat sampai meninggal, ya kita sholat. Itu namanya orang istiqomah. Jadi orang ahlul istiqomah itu adalah orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Yang tadi disebutkan an'amta alaihim, yang diberikan nikmat kepada mereka, yaitu ahlul istiqomah. Kita mungkin tidak bisa istiqomah dalam semua hal, tapi kalau dalam yang wajib itu harus istiqomah. Kalau dalam yang sunnah mungkin tidak bisa semua. Ada orang yang mungkin istiqomah setiap malam sholat qiyamul lail. Ada nggih Pak? Ada orang yang istiqomah Senin dan Kamis berpuasa. Ada yang istiqomah setiap pagi infak. Ada, ya. Ada orang yang setiap hari istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak itu ada. Kalau kita tidak bisa semuanya mengambil, maka kita harus mengambil beberapa, gitu Pak ya. Jadi jangan sampai semuanya nggak diambil, ya. Semuanya tidak bisa, tidak ada satupun yang kita ambil. Misalkan saya mau istiqomah sholat qiyamul lail setiap malam, alhamdulillah, itu bagus. Meskipun misalkan cuma 2 rakaat. Bapak-bapak rutin sholat malam nggih Pak? Alhamdulillah. Qiyamul lail itu artinya bangun malam. Maksudnya bukan hanya bangun, tetapi sholat. Minimalnya berapa rakaat? 2. Rakaat pertama baca inna a'toina kal kautsar. Rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Kira-kira 5 menit selesai nggak Pak? Selesai nggih Bu ya. Tambah witir 3. Witirnya jangan 1, witirnya 3. Biasakan 3, ya. Kira-kira nyampe nggak 10 menit ini 5 rakaat ini? Enggak nggih Pak. Nyampe 10 menit Pak? Ya, enggak Ustaz, hafalannya juga bingung. Ya. Berarti sholat malam itu, ya, tidak harus apa? Tidak harus memerlukan waktu yang panjang kalau belum terbiasa. Cukup 10 menit atau mungkin kurang 10 menit kita sudah bisa. Betul? Nah, kira-kira yang menjadikan kita tidak istiqomah itu apa? Satu Pak ya. Apa Pak? M ya, males. Sebenarnya bisa. Nggak nyampe 10 menit kita bangun, nggak nyampe 10 menit, ya cuman tadi masalahnya itu adalah males. Tiap hari kan setan ngikat nih di tubuh kita. Ada 3 ikatan yang harus dilepas. Kalau kita matanya sudah melek, sudah bangun, ikatan pertama lepas. Kalau kita sudah ambil air wudhu, ikatan kedua lepas. Kalau kita sudah mulai Allahu Akbar takbiratul ihram, ikatan ketiga lepas.
Kira-kira berapa ikatan yang lepas tiap hari, Pak? Cuman 2? Apa cuman 1? Cuman melek, Ustadz. Mending melek ya, daripada melek enggak ya, subuh ke siangan. Nah, jadi ada 3 setiap hari. Jadi sangat simpel sebenarnya. Cuman ya tadi males. Berarti kalau enggak biar tidak males harus apa, Pak? Itu Allahumma paksakan. Allahumma paksakan. Ya Allah paksakan. Kalau nggak dipaksakan ya nggak bakalan bisa sampai kapanpun. Kalau sudah dipaksakan dan menjadi rutinitas, kemudian jadi kebiasaan, kita akan mendapatkan nikmatnya sholat malam meskipun cuma 2 rakaat saja. Meskipun cuma 2 rakaat. Ibu-ibu siap, Bu? Insya Allah. Bapak-bapak? Insya Allah 2 rakaat nggih. Coba aja 2 rakaat yang rutin aja dulu ya. Jadi nggak usah gaya-gayaan sampai 23 rakaat ya. Itu dilakukan 1 tahun 1 kali. Yang penting rutin ya. Tiap hari rutin cuma 2 rakaat tambah witir 3, alhamdulillah. Itu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan. Gitu ya. Itu kalau sudah bisa 2 rakaat tambah 3, itu nikmat, Pak. Nikmat yang sangat besar. Karena nanti akan nambah sendiri. Kalau udah terbiasa nambah sendiri. Masa 2 rakaat terus, udah 3 bulan, nanti nambah 2 rakaat jadi 4, nanti nambah gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ibadah yang sering dilaksanakan itu akan kecanduan, akan mendapatkan nikmat. Begitu juga maksiat yang sering dilakukan maka akan kecanduan. Itu. Kemaksiatan juga seperti itu. Jadi ahlul istiqomah. Kenapa kita harus istiqomah? Dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 disebutkan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang meyakini Allah itu adalah Rabb-nya, berarti orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang istiqomah memegang la ilaha illallah, apa yang akan dia dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Kata para ulama, ini ketika dalam keadaan al-maut, dalam keadaan mati. Jadi ketika seseorang sedang sakaratul maut, kalau dia istiqomah memegang la ilaha illallah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat itu akan datang. Apa yang akan dilakukan oleh malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan menghibur orang yang sedang sakaratul maut tadi. Kata malaikat, jangan takut dan jangan bersedih. Jadi ini orang istiqomah. Orang sedang sakaratul mautnya saja dihibur oleh malaikat. Itu pentingnya ahlul istiqomah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dhalim. Bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan orang-orang yang tersesat. Para ulama menyebutkan orang-orang yang dimurkai oleh Allah yaitu orang-orang Yahudi. Adapun ad-dhalin itu orang-orang Nasrani. Bukan seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa mereka menjadi orang-orang yang tersesat dan menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Karena mereka telah menyimpang, ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala.
Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Wa qalatin nasara Masih ibnullah. Mereka mengatakan Allah punya anak, bahkan mereka menyembah selain Allah, ya. Itu perilaku orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, sehingga menjadi orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat. Makanya jangan mengikuti orang-orang Yahudi, ya. Jadi umat Islam itu punya tantangan besar, Pak. Tantangannya besarnya apa? Bukan keluar dari Islam, bukan. Tantangan besarnya itu adalah dia masih Islam tapi perilakunya seperti Yahudi. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Jadi dia masih Islam, ya, tapi dengerin baca Quran nggak mau. Ya pengennya dengarkan musik-musik. Itu kan termasuk strategi Yahudi untuk menghancurkan Islam. Ya. Perilakunya apa? Dia masih Islam tetapi pakaiannya seperti orang Yahudi. Ya. Pakaiannya seperti orang Yahudi. Tadi yang penting baik gitu. Yang penting baik. Ya. Padahal kebaikan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi apa? Menjadi PR besar. Bagaimana orang Islam itu dia Islam, zahirnya Islam, hatinya juga Islam. Dan Yahudi tahu umat Islam itu punya kekuatan besar, yaitu Quran. Maka Yahudi berusaha bagaimana umat Islam ini jauh dari Quran. Ya, jauh dari Quran gitu. Nah, makanya jangan mengikuti orang-orang Yahudi dan jangan mengikuti orang-orang Nasrani. Itu yang dimaksud dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang tadi yang disebutkan siratal ladzina an'amta alaihim, itu orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan untuk kajian pada kesempatan kali ini ada manfaatnya. Berarti kita sudah menyelesaikan surat Al-Fatihah, ya. Dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Mudah-mudahan dengan kajian surat Al-Fatihah ini bisa menumbuhkan keimanan dan kita bisa lebih faham terus ketika kita menjalankan sholat, sehingga kita bisa lebih khusyuk di dalam membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan hidayah, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada beliau Ustaz Abdul Rahman yang sudah memberikan tausiahnya. Banyak sekali yang beliau berikan kepada kita, yaitu tentang tafsiran surat yang Al-Fatihah yang ke-7, yaitu surat Al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan yang dibukai, jalan-jalan orang yang sesat. Mudah-mudahan kita semua dapat menimba ilmunya dari beliau, bermanfaat, yaitu tentang orang yang diberi kenikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah para nabi, orang yang jujur, orang yang mati surga syahid, dan yang selanjutnya adalah orang yang soleh. Mudah-mudahan kita dapat
ya kepada ini adanya Bapak Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta penjelasan atau minta keterangan dari Pak Ustaz, yaitu mengenai sholat berjamaah. Para bapak itu kan wajibnya di masjid. Kalau di masjid tadi diterangkan pahalanya itu 27 kebaikan. Di rumah itu satu kebaikan apabila tahun. Yang kami tanyakan, apabila para bapak itu sholat berjamaah di masjid, tapi itu ketinggalan 2 rakaat, nah itu pahalanya apakah sama dengan sholat jamaah yang pertama? Yang kedua itu masalah takbir. Tadi apabila orang Islam itu yang paling baik itu apabila dilakukan dalam keadaan sholat atau zikir, itu takbir. Nah, yang kami tanyakan, apabila ada orang yang bunuh diri, gantung diri, atau terjun dari jembatan, itu sampai meninggal, apakah itu sudah termasuk takdir apa bukan? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama adalah berkenaan dengan sholat berjamaah. Jadi nilai sholat berjamaah itu bisa sempurna pahalanya ketika rukun, kemudian syarat rukun itu terpenuhi, termasuk tadi dari awal mengikuti takbiratul ihram dengan imam. Jadi kalau kita dari awal mengikuti takbiratul ihram dengan imam, maka pahala kita akan lengkap, ya. Jadi pahala 27 itu bukan patokan, bisa jadi dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yudhaifu liman yasha. Jadi Allah akan melipat gandakan bagi yang Allah kehendaki. Jadi tidak paten pasti 27. Bisa jadi Allah lipat gandakan, apalagi kalau di bulan Ramadan itu pastinya lebih tinggi lagi. Adapun kalau masbuk, ya secara otomatis itu bisa berkurang karena dia berbeda pahalanya dengan orang yang ikut dari awal, gitu ya. Ikut dari pertama itu pasti berbeda. Maka di dalam sholat berjamaah ini memang kita diajarkan apa? Diajarkan disiplin, betul Pak ya. Kita dalam Islam ini memang benar-benar diajarkan disiplin seperti itu Pak. Kemudian yang kedua berkenaan dengan takdir. Jadi segala sesuatu itu sudah dicatat takdirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang bunuh diri, loncat dari jembatan, atau mungkin dengan berbagai macam bentuk ya bunuh diri, yaitu takdir dari Allah. Tetapi jangan lupa, manusia itu Allah berikan apa? Berikan perangkat yang sudah begitu canggih. Apa itu? Satu, Allah berikan pikiran. Manusia itu bisa memilih. Dia itu mau mati yang kayak gini apa yang kayak gini, gitu Pak. Jadi Allah sudah kasih nih kita otak untuk berpikir, mata untuk melihat, ya. Pikiran kita ini baik dan tidak baik, telinga kita, anggota badan kita, ini semuanya Allah berikan untuk berpikir. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang kemudian dia bunuh diri, ya, itu memang takdirnya seperti itu. Tetapi kesalahan dia tidak menggunakan apa yang perangkat yang sudah Allah berikan.
untuk memilih yang paling baik, yang terbaik gitu Pak. Jadi semuanya memang takdir Allah, tetapi manusia diberikan apa? Diberikan akal, pikiran, mata untuk melihat, pikiran untuk melihat ini baik dan tidak baik, seperti itu. Jadi bukan Allah yang salah, tapi dia yang salah gitu Pak. Dia sudah dikasih, nggak digunakan gitu. Jadi memang semuanya takdir ya, semuanya kembali kepada takdir Allah, tetapi bukan berarti Allah jahat, tapi Allah juga sudah memberikan perangkat kepada kita untuk berpikir. Jadi kalau ada orang yang bunuh diri, yang salah itu bukan Allah, yang salah dia manusia, tidak menggunakan perangkat yang Allah berikan dengan sebaik mungkin. Seperti itu Pak. Oke. Monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan tadi masalah jihad fisabilillah, orang mati syahid. Ini ada beberapa mati syahid. Yang pertama adalah mati syahid dunia dan akhirat. Yang kedua adalah dunia. Dan ini yang termasuk contohnya, ada yang di hadis Al-Quran itu ada 9 mati syahid. Apa itu kan hadisnya sahih. Yang kedua tadi masalah wabil walidayni ihsan, orang yang saleh. Ada hadis menerangkan orang saleh itu orang yang mendoakan pada kedua orang tuanya, itu termasuk orang yang saleh. Yang ketiga ucapan amin yang betul itu bagaimana? Kadang-kadang ada yang amin, ada yang amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama untuk pembagian mati syahid, saya belum tahu hadisnya Pak. Jadi saya belum tahu hadisnya. Pembagian mati syahid tadi ada mati syahid dunia akhirat, mati syahid dunia, itu saya baru dengar Pak. Jadi nanti ini jadi PR saya nggih, jadi PR saya. Jadi saya nanti coba lihat apakah pembagian itu ada tentang mati syahid itu ya. Kemudian yang kedua yaitu berkenaan dengan masalah anak soleh ya. Jadi orang soleh itu adalah yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi benar, orang yang soleh itu diantara orang yang soleh adalah orang yang mendoakan kedua orang tuanya. Karena tadi Al-Imam Baidawi menyebutkan orang yang soleh itu orang yang menggunakan umurnya di dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Jadi mendoakan kedua orang tua termasuk perintah Allah dan itu termasuk kebaikan. Jadi kalau ada anak mendoakan kedua orang tua, jadi berarti itu termasuk bentuk kesolehan dia, ya, bentuk kesolehan dia. Tapi tidak cukup itu saja jadi orang soleh itu, ya. Misalkan ada orang dia itu mendoakan ke orang tua tapi nggak sholat, itu juga nggak bisa. Mendoakan kedua orang tua itu adalah bentuk kesolehan, nggak sholat itu juga pengingkaran. Jadi harus menjadi satu kesatuan. Mendoakan iya, ya sholat iya, berbuat baik juga iya. Jadi seperti itu Pak. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu berkenaan dengan amin ya. Pembacaan amin ini ada disebutkan juga dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, yaitu pembacaan amin itu seperti kita membaca Yasin. Seperti membaca ya Yasin, berarti amin gitu Pak. Jadi amin seperti ya Yasin, gampangnya gitu aja Pak.
Gitu ya. Artinya apa? Ya. Artinya ya Allah kabulkanlah, atau ya Allah terimalah, ya Allah kabulkanlah. Karena Al-Fatihah itu kan isinya doa. Maka disunahkan ya, baik yang sholat ataupun di luar sholat, setelah membaca Al-Fatihah itu membaca amin. Jadi yang paling bagus ya tadi bacanya ada seperti membaca seperti membaca Yasin, amin, berarti gitu. Jadi bukan amin atau amin. Jadi meskipun ada perbedaan pendapat para ulama itu ya, tapi yang lumrah dan banyak dipakai di kita yaitu seperti membaca Yasin, amin gitu. Bahkan ada pendapat yang ditasdidkan amin, ada juga gitu. Tapi yang kita pakai ya, banyak yang dipakai itu adalah seperti membaca Yasin. Itu gampangnya gitu ya, seperti itu. Jadi disunahkan untuk membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah, baik dalam sholat ataupun di luar sholat, seperti itu. Karena isinya doa, kemudian di akhir doa kita meminta kepada Allah dengan amin. Artinya apa? Yaitu Allah, ya Allah kabulkanlah. Barang siapa yang membaca amin dan berbarengan dengan malaikat membaca amin, maka akan didoakan oleh para malaikat. Itu akan didoakan kita, Bu. Kalau kita membaca amin berbarengan dengan para malaikat juga membaca amin. Jadi seperti itu, Bang ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya.